Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 15 yang beranggotakan Siti Masyarah, Yanwarius Paren, saya sendiri Bella Setiani, dan Adriana Derankela. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami untuk memenuhi nilai UTS. Di sini kami mengambil materi subbab yang temakan desain higienis dan pembersihan fasilitas pemrosesan peralatan. Yang akan dibacakan oleh Siti Masyarah, dipersilakan. Desain higienis dan pembersihan fasilitas pemrosesan peralatan. Desain higienis yang pertama, konstruksi. Bahan-bahan yang digunakan untuk membangun sebuah gedung pemrosesan hendaknya tidak berinteraksi dengan makanan dengan cara apapun. Dinding dan lantai dibangun menjadi yaitu ada 3. Yang pertama, keras, bebas dari retakan, dan halus. Kecuali di mana penutup lantai anti-slip digunakan untuk alasan keamanan. Yang kedua, tahan terhadap kelembapan, tidak menyerap, tahan terhadap korosi, dan bahan kimia pembersih. Yang ketiga, tahan lama, tahan air, dan mudah dibersihkan dan dirawat. Vettel 2011 menggambarkan berbagai jenis dinding untuk fasilitas pemrosesan, termasuk pelapis cat berkinerja tinggi, pengikat termoplasma, sistem penyeimbang dari baja stainless. Weissel 2011 menggambarkan rancangan higienis dan lapisan langit-langit yang bengkok. Sistem tiling yang higienis dan lapisan langit-langit untuk fasilitas produksi yang tidak membatasi langit-langit. Rancangan dan pembangunan balai pendingin yang dingin dan pendingin ruangan menggunakan bahan-bahan yang memenuhi persyaratan higienis dan sanitasi. Next. Desain bangunan memastikan jumlah dan ukuran yang memadai dari saluran air, dengan tepat terletak untuk menampung spillage dan wastewater. Desain dan pemasangan saluran air memungkinkan mereka dibersihkan dan dipelihara untuk mencegah menjadi sumber pencemaran mikroba atau akses oleh serangga dan hewan pengerat aliran dari daerah produksi atau produk akhir ke daerah persiapan bahan baku untuk meminimalkan risiko pencemaran produk. Next. Tata letak. Semua bangunan pemrosesan makanan dirancang untuk memenuhi persyaratan sanitasi berikut. Yang pertama, membersihkan semua permukaan guna meminimalkan resiko hama dan mikroorganisme yang akan mencemari makanan itu secara berlawanan. Yang kedua, makanan bergerak melalui proses dan melalui bangunan dengan cara yang mencegah diproses makanan akan terkontaminasi oleh bahan mentah yang masuk. Yang ketiga, pelayanan utilitas disalurkan melalui bangunan dengan cara yang tidak dapat menyebabkan penumpukan debu atau kebocoran dari pipa yang akan mencemari produk. Next. Ruang pemrosesan dirancang agar cukup besar untuk menampung semua yang dibutuhkan. Peralatan dengan ruang yang cukup di antara mesin agar staf dengan mudah dan aman mengoperasikan, membersihkan, dan memeliharanya. Praktik kerja dan pembersihan yang higienis dan jadwal pemeliharaan gedung adalah komponen penting dari jaminan kualitas program. Selanjutnya, layanan utilitas. Kabel berdaging terletak di atas langit-langit dengan kabel tertutup dalam saluran dinding. Semua pakaian ringan, tahan air, dan mudah dibersihkan serta dipasangi penutup plastik, anti karat, dan tertutup rapat ke langit-langit untuk mencegah penimbunan debu. Menggambarkan sistem ventilasi mekanis, desain higienis,
instalasi dan pembersihan sistem pembuangan untuk menyingkirkan uap, panas, bau, dan uap yang terkontaminasi minyak keluar pabrik, dan sistem kontrol debu. Pipa-pipa air disalurkan agar tidak melewati saluran pembuangan atau saluran lain yang akan memasukkan kontaminan ke dalam sendi. Merman 2011 memberikan perincian tentang lokasi sistem-sistem pendukung untuk pipa dan jasa pembangunan dan persyaratan higienis untuk pipa di kamar yang memiliki kelas higienis yang berbeda-beda. Mutu air biasanya ditentukan dalam peraturan setempat dan pemantauan karena itu merupakan bagian dari program tanya jawab. Tes yang berbeda digunakan untuk mengukur kontaminan spesifik yang memiliki risiko kesehatan. Peralatan. Permukaan peralatan makanan dapat dibagi ke dalam permukaan. Yang pertama berhubungan langsung dengan makanan atau jika residu makanan menetes, mengeringkannya atau menyebar ke dalamnya. Jika terkontaminasi, permukaan ini dapat langsung mengakibatkan kontaminasi produk. Dan yang kedua, permukaan kontak dengan produk, misalnya kaki, peralatan, penopang rumah tangga, yang dapat menyebabkan kontaminasi produk secara tidak langsung. Semua kontak makanan dan permukaan harus halus, tahan, dan bebas dari retakan dan celah. Non-porus, tidak menyerap, tidak mencemari, dan jangan mentransfer bau atau noda pada produk. Tidak relatif, tidak beracun dan tahan terhadap korosi. Awet, bebas kendaraan, dan mudah diperoleh untuk diperiksa dan dibersihkan. Dapat dengan mudah dibongkar atau dibersihkan tanpa pembedahan. Pembersihan dan sanitasi. Dilanjutkan oleh Alfiana Dahlan Kelang. Dipersilahkan. Oke, saya akan lanjutkan pembersihan dan sanitasi. Semua senyawa pembersih yang digunakan pada permukaan kontak makanan harus disetujui oleh otoritas peraturan. Bahan kimia yang digunakan dalam senyawa pembersih dapat dikelompokkan menjadi alkalis, misalnya soda kaustik, trisodium fosfat, atau sodium metasilikat. Untuk emulsifying dan samotifying, pemecah protein, polisfat, atau misalnya sodium heksametafosfate, sodium tetrafosfate, untuk meniru dan sponifying, penyebaran tanah, pengikisan air, dan pencegahan penyimbahan tanah. Surface untuk wetting, untuk menurunkan ketegangan permukaan air, untuk meningkatkan kemampuan untuk menembus tanah, penyebaran tanah, dan pencegahan redeposisi. Cleating atau sequestering untuk melembutkan air agar garam mineral tidak mengendap di air permukaan, peptizing, dan pencegahan tanah redeposisi. Kemudian asam untuk mengendalikan kandungan mineral, untuk air pelembut, bisa mencuci, dan untuk menetralkan zat pembersih alkali. Selanjutnya disinfeksi. Metode yang digunakan untuk mendisinfeksi air agar aman dari bakteri, virus, dan parasit termasuk klorinasi, pemanasan, perawatan sinar ultraviolet, UV filter air dipasang ke pasokan air, reversi osmosis, atau pengolahan dengan ozon. Ada dua kelas sanitizer yang digunakan pada peralatan pengolahan makanan. Pertama, halogen atau kaloriodium atau bromin, dan senyawa amonium quaternar.
Kedua, fenol adalah tidak banyak digunakan karena berisiko mencemari makanan. Kemudian ozon juga telah digunakan sebagai pembersih tanaman dan untuk pengolahan air. Kemudian bisa dilanjutkan oleh Alfriana Deran-Kelang, dipersilahkan. Oke, saya akan melanjutkan materi dari Bella Septiani tentang disinfeksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas disinfeksi meliputi yang pertama, jumlah dan karakteristik mikroorganisme yang ada. Yang kedua, suhu penggunaan, misalnya klorin kurang efektif jika suhu dinaikkan. Yang ketiga, jumlah bahan organik atau deposit mineral yang ada. Jika permukaan memiliki jumlah besar bahan organik, sanitizer menggabungkan dengan ini daripada mikroorganisme. Yang keempat, pH sanitis. Klorin lebih efektif daripada nilai pH yang lebih rendah. Yang kelima, lamanya waktu sanitis bersentuhan dengan permukaan. Yang keenam, tindakan kuman dari sanitizer, koefisien fenol, atau perbandingan sanitizer aktivitas dengan fenol murni. Ini didefinisikan sebagai pencemaran tertinggi larutan sanitasi yang membunuh semua mikroorganisme dalam 10 menit, dibagi dengan pencemaran fenol tertinggi, memberikan hasil yang sama. Semakin tinggi koefisien fenol, semakin efektif pembersihan dalam membunuh mikroorganisme. Next. Lalu metode pembersihan. Metode pembersihan manual menggunakan sikat atau mesin penggosok. Misalnya lantai scrubber. Menggunakan kekuatan mekanik dan deterjen untuk menghilangkan tanah. Atau cleaning out of plate. Melibatkan pembongkaran peralatan dan menempatkan bagian-bagian dalam pembersihan tangki berisi larutan pembersih yang diaduk panaskan. Pembersihan ultrasonik mungkin digunakan untuk meningkatkan efektivitas COP. Next. Lalu pembersihan di tempat atau SIP dan sterilisasi di tempat digunakan untuk membersihkan interior permukaan tangki, saluran pipa, dan peralatan lainnya dengan pembersihan resikulasi dan solusi sanitasi. SIP atau SIP mengurangi waktu yang dihabiskan untuk membersihkan karena peralatan tidak perlu dibongkar, yang mengurangi biaya pembersihan karena lebih sedikit staf diperlukan, dan ini mengurangi waktu peralatan. SIP telah ditinjau oleh sejumlah penulis, termasuk Tamim, Kenneth dan Pascual tahun 2007 dan Wilson pada tahun 2002, dan informasi tentang peralatan atau SIP diberikan oleh produsen, misalnya GA 2016. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang dan salahnya mohon dimaafkan dan terima kasih.